juga meminta Prof. Fahrudin dan juga eh, Pak Sufyan dari UIN Sunan Gunung Jati. Tapi beliau-beliau juga belum berkenan, gitu loh. Ya akhirnya saya yang kemudian menjadi pengganti Kakak, pada kakak keluar, kamu keluar, main. apa namanya eh, diskusi yang kedua ini. Saya bisa share screen, Pak. Eh, Oke Pak, oke, langsung aja Pak, bisa. Oke, ini bisa. Baik, saya langsung saja ke yang profil, nggih, biar tidak terlalu mengulang-ulang apa yang sudah didiskusikan pada pertemuan pertama. Saya kira tentang OBE itu sudah banyak yang mengerti. Jadi Bapak Ibu, penyusunan kurikulum khususnya yang profil dan CPL itu masih eh, kewenangan prodi, ya, belum diserahkan ke dosen. Karena ada bagian yang diserahkan ke dosen, misalnya CPMK dan sub CPMK, serta RPS itu diserahkan ke dosen. Tetapi mulai dari visi misi, kemudian profil, tracer study, review kurikulum, sampai ke CPL itu adalah kewenangan prodi, gitu. Nah ini, jadi kita masih di sini di profil lulusan ini. Nah, kita langsung ke sini saja, gitu. Tetapi harapan kita, Bapak Ibu, eh, supaya apa namanya, kegiatan ini tidak hanya sekedar eh, ngobrol begitu. Kita dari tim penjaminan mutu dan pengembangan kurikulum itu menginginkan agar supaya Bapak Ibu di timnya masing-masing di prodi itu mengisi ini template yang sudah kami bagikan. Kecuali Bu yang dari YIN Manado mungkin belum belum mengetahui, karena baru bergabung di grup Postdesi. Nanti kita share kembali ini template-nya ini. Jadi nanti sudah ada hasilnya, gitu. Mulai dari awal ini sudah diisi. Seperti UIN Kudus kemarin kan mungkin sudah selesai, gitu, mengisi. Jadi mulai dari ini identitas program studi, landasan perancangan dan pengembangan kurikulum, landasan teologisnya, filosofinya, sosiologisnya, sampai ke landasan hukumnya, visi misi, tujuan pendidikan prodi itu juga sudah diisi ini. Kecuali yang memang baru menyusun visi misi karena ada konversi dari, bukan konversi, apa namanya, ya konversi, ya, dari YIN ke UIN, mungkin mereka merumuskan visi misi baru. Nah, kemudian tujuan dan sasaran program studi, nilai-nilai dasar yang ada di kampusnya masing-masing, core values-nya itu diisikan. Nah, kemudian mata kuliah penciri nasional dan universitas. Nah, sampai nanti, nah ini hasil evaluasi kurikulumnya ditaruh juga, disampaikan di sini, sampai ke tracer study. Nah, kalau sudah selesai semua ini, baru nanti masuk ke ke profil lulusan dan rumusan capaian pembelajaran. Jadi urutannya begitu, Bapak Ibu. Nah, kalau nanti sudah keisi itu, nanti walaupun belum utuh selesai nggak apa-apa, nanti filenya dimasukkan di Google Drive yang sudah dibuat oleh Pak Lukman. Nanti akan ada tim yang akan mereview. Jadi tidak harus selesai semua kurikulumnya baru kita review, tapi apa yang sudah dikerjakan bisa saja dimasukkan di Google Drive itu, kita semua bisa melihat yang ada di Google Drive itu, bisa mereview dan bisa memberikan catatan-catatan, masukan-masukan kepada hasil yang sudah dikerjakan oleh
Bapak Ibu semua. Baik, saya kembali ke profil tadi nggih. Nah ini. Jadi memang menyusun profil prodi, profil lulusan maksud saya, menyusun profil lulusan itu harus memperhatikan hasil review kurikulum yang sudah pernah dilakukan. Jadi kalau memang hasil review kurikulumnya menunjukkan bahwa profil sebelumnya itu tidak tercapai, ya mestinya harus ada perubahan terhadap profil lulusan yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu. Atau kemudian ada menurut hasil review kurikulumnya ada profil yang justru profil alumni yang justru lebih banyak gitu diminati oleh mahasiswanya, ya tentu juga harus menyesuaikan dengan perubahan itu. Yang kedua, menyusun profil lulusan juga harus mempertimbangkan hasil tracer study. Bahkan tracer study ini sangat penting saya kira untuk menjadi bahan dalam rangka penyusunan profil lulusan. Di hasil tracer study itu mencakup ada 5 cakupannya. Yang pertama adalah kesesuaian bidang pekerjaan. Yang kedua, waktu tunggu bidang pekerjaan. Yang ketiga, besarnya gaji lulusan pertama mendapat pekerjaan. Yang keempat, profil lulusan terkait level pekerjaan. Lalu yang kelima, kepuasan alumni terhadap kepuasan dosen dalam bidang pembelajaran. Ini tentu sangat penting nanti menjadi bahan dalam penyusunan profil. Jadi ini semua harus ada datanya, harus ada paling tidak 1-2 tahun sebelum kita menyusun kurikulum itu kita sudah mendapatkan hasil dari tracer study. Ini sekedar saya menggambarkan gitu. Maaf saya ngambil contoh yang di HES di Jogja gitu. Misalnya mengenai kesesuaian bidang pekerjaan ini saya ambil dari dev alumninya UIN Jogja gitu. Jadi hasilnya begini ya untuk HES misalnya. Tentang kesesuaian bidang pekerjaan. Lalu kita bikinkan semacam ya biar tampilannya agak menarik gitu loh. Ketika saya mereview kurikulumnya UIN waktu itu masih YIN ya, YIN Kediri, sudah ada narasinya tapi belum ada grafiknya seperti ini. Saya saranin supaya bisa dibuat grafik agar tampilannya lebih cantik begitu ya. Nah, ini ditampilkan begini. Kemudian dari aspek waktu tunggu bidang pekerjaan juga datanya, narasinya disampaikan, bikin grafiknya begitu. Lalu yang ketiga, besarnya gaji sama, dibuat narasinya lalu grafiknya. Yang keempat, terkait dengan level pekerjaan, apakah lokal, nasional, internasional itu juga dibuat narasinya berdasarkan hasil tracer itu, lalu dibuat diagramnya ini. Nah, yang terakhir tentang kepuasan alumni terhadap kepuasan dosen dalam bidang pembelajaran. Ini penting terutama di bagian yang ini, yang nomor 6 ini. Jadi pengalaman belajar di prodi, kalau yang ini kan dapat skornya 488. Kalau dipresentasikan menjadi 75,31%, kriterianya berarti baik gitu. Nah, ini menjadi bahan penting kita menyusun profil prodi. Maka dari data hasil tracer study, HES UIN Jogja itu kemudian menyusun 3 profil lulusan gitu ya, berdasarkan tadi itu, berdasarkan review kurikulum dan juga berdasarkan hasil dari tracer study. Dan di profil itu jangan menulis profesi gitu. Jangan menulis profesi, misalnya profilnya apa, hakim, profilnya apa, advokat, jangan gitu. Jadi profil lulusan itu jangan profesi,
Jadi dibuat yang sifatnya umum, bukan profesi, tetapi deskripsi tentang sebuah profesi nggak apa-apa. Misalnya praktisi hukum bisnis. Nah, dibuat deskripsinya di samping kanannya itu. Yang kedua adalah akademisi. Ada kan yang mencantumkan peneliti. Kalau peneliti nanti terbatas. Nah, kalau akademisi bisa masuk di dalamnya peneliti, bisa masuk di dalamnya guru, dosen gitu. Untuk yang diploma 1 kan, atau kalau sudah lulus S2, yang S2 ini kan postdesi kan juga sama S2 gitu. Lalu yang ketiga legal trainer. Nah, legal trainer ini berdasarkan data tracer study yang terakhir, banyak alumni HES UIN Jogja seperti sering dijelaskan oleh Pak Ketua Umum itu banyak diterima di perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN. Sehingga berdasarkan itu kemudian profil yang ketiga dimasukkan legal trainer itu. Ini contohnya. Nah, jadi profil ini adalah gambaran alumni kita itu mau bekerja seperti apa, atau nanti profesinya gambarannya seperti apa gitu. Nah, kalau sudah ditetapkan profil ini, maka profil ini adalah janjinya prodi terhadap mahasiswa bahwa ketika kalian kuliah di HES UIN X misalnya, kalian akan bisa dicetak menjadi ini, dan ini gitu loh. Jadi profil lulusan itu semacam janji gitu, janji prodi. Nah, tentu masing-masing prodi HES itu bisa memiliki karakteristik ya, memiliki keunggulan di masing-masing wilayah misalnya. Seperti di IAIN Kediri, di UIN Kediri kemarin kan mereka menonjolkan aspek apa itu namanya? Penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah misalnya gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi nanti kurikulumnya juga harus menggambarkan dari profil itu gitu. Jangan kemudian profilnya itu gitu, apa tadi, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tetapi di kurikulumnya tidak ada, ataupun kalaupun ada itu hanya sedikit gitu loh. Persentasenya sangat kecil gitu. Padahal itu masuk di profil. Nanti ada kaitannya antara profil dengan CPL gitu. Nah, saya kira penjelasannya cukup, saya kira, yang tentang profil. Yang penting Bapak Ibu nanti dengan para dosen untuk menentukan CPL gitu. Jadi CPL ini kalau menjadi CPL. Saya di Permendikti di belakang kayaknya. Selalu hilang kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. Ini sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2012. Yang waktu itu kurikulumnya masih KKNI sampai jadi ada yang baru mulai OBE gitu. Nah, siapa yang menyusun CPL ini? Nah, CPL ini disusun, dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan atau keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum. Nah, itu jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa penyusunan CPL yang tadi profil CPL juga hampir sama gitu. CPL itu juga dari review kurikulum juga sangat berpengaruh, kemudian dari hasil tracer study, dan juga dari masukan-masukan dari berbagai pihak, dari user, dari alumni gitu, dari dosen sendiri, dari konsorsium keilmuan yang ada di fakultas atau di prodinya gitu. Itu CPL. Nah, saran rumusan CPL seyogyanya memuat kemampuan tentang literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Ini sarannya. Nah, penjabaran CPL-nya ada yang sifatnya masih umum gitu. Yang sifatnya umum itu
Misalnya beberapa item CPL yang terdiri dari ranah sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang dibebankan pada suatu mata kuliah. Jadi hampir semua mata kuliah, bahkan semua prodi mungkin memasukkan ini gitu loh. Karena CPL yang ini bersifat umum gitu. Yang tentang sikap itu. Lalu yang kedua, masuk ke yang sifatnya spesifik, sifatnya khusus. Ya. Itu yang kemudian ada di CPMK gitu ya. Nah, yang CPMK itu kan berarti antar mata kuliah nanti bisa berbeda gitu loh. Meskipun ada beberapa yang mungkin sama gitu. Nah, tapi ini masih CPL Prodi. CPL Prodi yang nantinya juga dibebankan kepada mata kuliah gitu. Nah, nanti ada yang lebih spesifik lagi. Yang lebih spesifik lagi yang nantinya disebut dengan sub CPMK. Nah, yang sub CPMK ini sudah harus bisa diukur dan bisa diamati gitu loh. Sehingga dosen sudah bisa memberikan penilaian kepada mahasiswa gitu. Karena sudah sangat spesifik. Itu penjabaran CPL. Nah, ini prinsip menakar ketercapaian CPL, capaian pembelajaran. Yang pertama, dia harus spesifik. Jadi capaian pembelajaran harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik, menggambarkan kemampuan pengetahuan, nilai sikap dan kinerja yang diinginkan, gunakan kata-kata tindakan atau kata kerja nyata. Jadi kata kerjanya harus yang konkret. Yang pertama harus spesifik. Yang kedua, CP itu harus measurable, harus bisa diukur. Jadi harus memiliki target dan hasil yang dapat diukur atau diamati, sehingga kita dapat menentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa. Yang ketiga, prinsipnya achievable. Jadi pastikan bahwa kemampuan yang diinginkan itu adalah mahasiswa dapat mencapainya dalam aktivitas belajar, bukan sesuatu yang impossible untuk dicapai. Gitu. Jadi harus achievable. Yang keempat, prinsip dari CP itu harus realistik. Ya. Jadi harus dipastikan bahwa kemampuan mahasiswa yang diinginkan adalah realistis dan relevan untuk dicapai di waktu kuliah itu. Gitu. Kalau tercapainya nanti masih lama, ya bukan dari mata kuliah itu maksudnya. Ya nggak bisa. Gitu. Kan dosen nanti harus memberikan penilaian dari mata kuliah yang diampu kepada mahasiswa. Nah, yang kelima adalah time bound-nya. Jadi pastikan juga bahwa waktu yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mencapai kemampuan yang diinginkan itu cukup dan wajar. Nah, gitu. Kalau ketercapaiannya nanti kalau sudah S2 ya jangan ditaruh di S1. Nah, gitu. Jadi harus sesuai dengan time bound-nya gitu. Nah, CP juga harus memperhatikan taksonomi gitu. Jadi kan tadi kan ada tiga unsur yang ada di CP itu, pengetahuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pengetahuan itu kalau berdasarkan taksonomi itu ya dari 1 sampai 6 gitu. Nah, silahkan nanti menggunakan bahasa atau kata kerja yang sudah disediakan di sini. Gitu. Kalau bisa jangan menggunakan kata kerja yang di luar ini, lebih gampang mengikuti yang ini saja gitu, kata kerjanya. Gitu. Ini yang C1. Lalu yang ini yang direvisi gitu. Bentar. Oh iya, ya. Oh ini yang direvisi. Ya ini yang direvisi gitu. Menggunakan yang ini, yang direvisi ini. Nah ini yang psikomotorik tadi, yang apa? Keterampilan juga dari P1 sampai P5. Kata kerjanya bisa mengikuti ini gitu. Taksonominya.
juga sama, ini efektifnya. Nah, nanti kalau sudah disusun CPL-nya dan CPL yang ada di OBE itu berbeda dengan CPL yang ada di MBKM maupun di KKNI. Terutama di KKNI, karena MBKM itu kan sebetulnya hanya kayak mengubah KKNI kemudian dikasih judul MBKM. Yang agak berbeda memang dengan OBE. Nah, kalau kita lihat di CPL yang di KKNI, termasuk yang pernah dibuat oleh Kosdesi di Malang, di UIN Malang waktu itu kan masih sangat banyak itu. Kalau Bapak di Google Drive itu sudah saya sertakan filenya untuk melihat hasil yang di UIN Malang. Itu kan sampai berapa itu? 50-an gitu. 50-an. Nah, kalau yang menggunakan OBE CPL-nya masih begitu banyak, itu yang berat dosen gitu loh. Karena CPL Prodi itu kan dibebankan kepada mata kuliah. Nah, berapa CPL yang akan dibebankan Prodi kepada masing-masing mata kuliah? Kalau 50, misalnya 50 itu harus terserap semua. Jangan sampai ada yang tidak terserap di mata kuliah. Makanya di OBE itu CPL itu tidak perlu banyak-banyak. Jadi mungkin antara 8 sampai 15 begitu, itu sudah ideal. Nah, yang OBE ini sudah selaras dengan model-model akreditasi internasional. Jadi pengalaman dulu ketika AUNKI, walaupun pada akhirnya AUNKI tidak diakui sebagai lembaga akreditasi internasional, gitu, tetapi prinsipnya sama sebetulnya, baik yang FIBA A, ASIIN gitu, model-modelnya sama gitu. Nah, jadi yang ringkas, yang concise, ringkas gitu, yang lebih disukai gitu. Ketimbang terlalu banyak yang bisa jadi impossible gitu untuk di-achieve tadi itu dicapai oleh mahasiswa gitu. Makanya yang OB itu dibuat ringkas. Bisa antara 8 sampai 15 lah per prodi itu. Yang CPL dari 8 sampai 15 itu harus mencakup 3 unsur tadi itu. Ya, sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Itu tiga-tiganya harus ada gitu. Harus jangan hanya satu, sikap saja atau pengetahuan saja atau keterampilan saja. Tiga-tiganya harus ada di CP yang disusun di Prodikes itu. Nah, nanti kalau sudah disusun CPL-nya, CPL prodinya, misalnya ada berapa? Ada 8 misalnya. Nah, maka dibuat metrik seperti ini, dibuatlah CP 1 sampai 8. Lalu CP1 itu mata kuliah apa saja, ya kan? Nanti sehingga CP1 itu dibebankan kepada berapa mata kuliah. Begitu pula CP2 dan seterusnya sampai CP8. Dibuat metriknya begitu. Ini tugas prodi, masih tugas prodi, bukan tugas dosen gitu. Nah, ini kalau saya coba melihat yang Permenristek ya, Permendikti-Ristek, Permendikti-Ristek nomor 39 tahun 2025. Ya, sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh dengan yang Permendikbud 53 itu gitu. Jadi kalau yang 39 ini CP itu pertama meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kecakapan atau keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu, kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang kerja yang relevan. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi. Dan yang keempat, kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini yang ditetapkan di Permen 39 ini gitu. Kalau tidak salah ada di pasal 7 ya.
atau pasal berapa nanti Bapak Ibu bisa ngecek sendiri kalau download Permen 39 ini. Tapi saya kira tidak terlalu jauh bedanya dengan yang Permen 53 gitu. Yang tentang ini gitu. Jadi yang berbeda ada beberapa, misalnya jumlah SKS yang S2 yang dinaikkan, kemudian di 39 diturunkan lagi hanya menjadi 30 berapa gitu kan. Itu yang berbeda. Tapi kalau yang ini, yang CPL ini kayaknya tidak terlalu berbeda. Nah, ini rumusan CP seperti ini. Jadi ada kata kerja yang menunjukkan kemampuan, kemudian kata benda yang merupakan bahan kajian, lalu konteks. Nah, itu menjadi CPL. Contohnya seperti ini, seperti yang paling bawah ini, mampu mengkaji dan menyusun, ini kan verb-nya, kata kerjanya ini, rancangan proyek, ini bahan kajian. Nah, konteksnya adalah kewirausahaan kecil dan menengah. Jadi contohnya seperti ini membuat CPL. Nah, kalau ingin saya kasih contoh yang apa ya, yang CPL yang dibuat Prodi HES Jogja nih. Mohon maaf karena saya mungkin tidak punya akses ke Prodi HES yang lain. Oh ya, pernah yang Kediri itu. Nah, ini yang HES Jogja itu menentukan 10 CPL-nya, CPL 1 sampai 10. Nah, dari CPL 1 dan sampai 10 ini sudah ada tiga-tiganya tadi. Sikapnya ada, pengetahuannya ada, keterampilannya ada. Jadi ini saja tugas Bapak Ibu sebetulnya. Sampai di sini diskusi kita selesai sebetulnya. Kalau kita terlalu banyak diskusi tapi tidak bekerja, nanti ya nggak jadi-jadi. Jadi harapan kita di divisi penjaminan mutu itu kan Bapak Ibu yang terutama yang belum deh, kalau yang sudah kan mungkin tinggal memperbaiki dan menyempurnakan. Tapi kalau yang belum sama sekali, ya mulai sedikit demi sedikit diisi itu, dibagi ke dosen-dosennya juga nggak apa-apa supaya lebih cepat. Mulai dari awal sampai nanti ke CPL. Nah itu, hingga betul seperti kata Bu Lina tadi, nanti workshop yang HES ini, Posdesi ini selesai, kurikulum OBE di masing-masing prodi HES juga selesai. Harapannya itu. Saya kira itu sebagai pengantar, Pak Lukman, mungkin bisa diskusi atau ada yang menambahkan, monggo kita belajar bersama nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin atas pemaparan materi yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, monggo silahkan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui kolom chat ataupun Bapak Ibu bisa angkat tangan terkait dengan tema pada pagi hari ini, yakni kita menyusun profil dan CPL, ya, capaian proses pembelajaran. Silakan Bapak Ibu. Mungkin materinya bisa Pak Saifuddin share ya, bisa dikirimkan melalui grup. Oh iya ya, nanti di grup WA gitu. Sehingga yang Iya. tidak ikut Zoom ini juga bisa ambil. Ya, mohon izin Pak Lukman, Pak Saifuddin, Pak Nggih, Mujib. monggo Bu Lina. Nggih, Saya nggih. mau bertanya. Mohon maaf ini tidak bisa buka kamera karena sinyal saya di rumah nggak terlalu stabil. Nggih, ini Pak, tadi kaitannya dari awal nggih dengan profil. Nah, ini karena kebetulan kami di Kudus itu kan juga memang harus memutakhirkan kurikulum ya karena sudah dari 2021 gitu SK-nya sampai sekarang 2020 dan kebetulan angkatan 2021 itu kemarin sudah ada yang wisuda gitu. Nah, Oh. kaitannya dengan profil lulusan kalau kemarin kita buatnya kan di Kudus itu ada 2, praktisi hukum ekonomi syariah dan akademisi. Nah, selama ini mindset, di fakultas itu praktisi hukum itu yang sudah jelas kayak misalkan, hakim, pengacara, dan semacamnya gitu. Tapi ternyata minat mahasiswa kami itu
bukan ke sana gitu. Nah, dari hasil, tracer sementara karena ini problem juga di kami ya karena tracer itu susah banget untuk meminta mahasiswa alumni mengisi, tracer study. Bahkan di WA satu-satu itu juga nggak semua kemudian mau mengisi gitu. Nah itu, problemnya. Nah dari beberapa yang kemudian, bersedia mengisi dan kembali ke kami, rata-rata itu, mereka berkiprahnya itu di sektor swasta dan kalau kemudian di, sektor formal itu lebih banyak yang, di lembaga keuangan seperti itu. Jadi entah di, BMT, entah di koperasi syariah, ada juga di, apa namanya, lembaga pembiayaan, finance atau di beberapa perusahaan ada juga yang, masuk dan kemudian bekerjanya ada yang di bagian quality control dan sepertinya. Jadi kalau kemudian yang di hakim pengacara itu, sementara HES itu belum ada. Kami kemarin baru ketemu satu mahasiswa yang baru selesai PKPA dan sudah diambil sumpah, tapi baru satu itu, yang lainnya itu yang kami temui alumni itu ke sektor swasta dan mungkin lebih tertariknya ke sektor, lembaga keuangan seperti itu. Nah, ketika kemarin, karena ini kita menyusun, dari situ kayaknya kita bikin profilnya yang, berbau-bau, masuk ke sektor swasta. Tapi di bagian hukumnya gitu, kemudian kemarin itu sempat terpikir kenapa tidak kemudian kita masuknya ke legal officer atau, apa nggih istilahnya, istilahnya apa nggih yang bagian staff tapi dia di bagian hukum ya seperti itu, mungkin lebih tepat legal officer. Nah, eee apa namanya, Analis yang boleh Bu, jadi analis hukum. Analis hukum gitu. Jadi, nah ini, yang kemarin kita masih bingung begini, ini nanti kemudian kita masukkan dia itu di bagian apa? Apa itu kemudian dimasukkan sebagai sebuah profil baru atau kita masukkan yang tadi di praktisi hukum ekonomi syariah? Nggih, mohon sarannya. Kalau untuk yang legal planner kami belum punya bayangan kira-kira kok di Kudus tuh seperti apa gitu, belum belum punya. Kalau di Jogja mungkin bayangannya sudah ada nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmah. Nggih. Langsung saya jawab Oke, nanti monggo Pak. Pak Iya. Ketum bisa menambahkan nanti. Oke, yang pertama memang tracer itu kebetulan saya wakil dekan 3 yang membidangi kemahasiswaan juga. Memang termasuk di UIN Jogja juga mengalami hambatan juga, Bu. Jalan keluarnya misalnya yang sudah kami lakukan setiap kali wisuda itu, kami kan ada 4 kali wisuda setahun itu, setiap prodi kita minta untuk membentuk grup WA angkatan wisuda gitu. Grup WA angkatan wisuda sehingga setiap prodi itu punya database alumninya sehingga kapan mereka diperlukan, misalnya 2 tahun setelah lulus atau berapa bulan setelah lulus, prodi itu tidak kebingungan mencari alumninya. Itu. Lalu ada banyak beberapa cara dilakukan, misalnya memberikan hadiah, door prize atau apa gitu bagi alumni yang mau mengisi. Nah, kalau di apa namanya, sebelum wisuda itu kami kumpulkan. Nah, di situ kita wajibkan langsung mengubah profil, memperbaharui profil. Karena Deva alumni itu langkah awalnya harus merubah atau memperbaharui profilnya, profil alumni itu. Itu yang sudah kita lakukan ketika apa namanya istilahnya entrepreneur, bukan. Pokoknya ada pertemuan sebelum wisuda. Nah, itu. Nah, setelah mereka bekerja, lah itu caranya dengan cara mengontak itu. Tetapi memang tidak mudah, gitu. Nah, itu sedikit tentang yang tracer itu. Yang kedua, saya kira apa nggih, profesi seperti praktisi hukum itu luas nggih, Bu. Dan juga tidak hanya yang apa yang negeri, tapi yang swasta, sekarang apalagi yang HES. Itu perkembangannya luar biasa saya kira. Ada SDM syariah nggih, di LPH itu
juga masuk gitu. Kemudian ada apa selain SDM syariah itu yang di setiap pelaku usaha itu harus ada juga itu apa kok saya lupa. Nah, itu banyak sekali profesi-profesi baru yang bermunculan. Saya kira juga bisa masuk di dalam kategori itu gitu. Kemudian kalau kerjanya seperti yang disebutkan Bu Lina tadi di perbankan di mana-mana itu perlu dicek juga itu kerjanya di bagian apa. Misalnya di BMT atau di perbankan itu di front office di bagian depan kasir teller atau dia di belakang sebagai kontrak drafter misalnya. Kalau kontrak drafter kan masih sesuai dengan praktisi hukum bisnis itu gitu. Jadi luas saya kira Bu. Kalau kemudian alumninya banyak bergeser ke bukan yang ke hukum tetapi ke ekonomi syariah atau bisnis syariah seperti yang di FEBI, mungkin perlu juga dievaluasi kurikulum sebelumnya. Jangan-jangan memang konstruksi kurikulum sebelumnya lebih banyak porsinya ke arah itu, bukan ke arah hukum gitu loh. Sehingga wajar kalau kemudian produk dari kurikulum sebelumnya itu lebih banyak ke arah seperti FEBI. Jadinya itu yang Pak Ketua Umum itu sering sebut ada apa ya? Kesesat bukan apa gitu. Nanti beliau lah yang menjelaskan itu. Prodihes tapi kok ke ini gitu loh. Ke FEBI gitu loh. Sehingga alumninya menjadi sama dengan FEBI gitu. Padahal HES itu tetap basis utamanya di hukum gitu. Basis utamanya di hukum. Makanya gelarnya adalah sarjana hukum gitu. Nah, saya kira itu. Mungkin Pak Ketua Umum menambahkan monggo. Ya, izin nambah nggih Pak Dokter terkait dengan profil ini. Yang pertama itu memang di awal pertemuan kita yang minggu sebelum ini di pembukaan itu saya menyatakan kita itu masih belum move on sebetulnya dengan anak lama kita. Feby itu kan anaknya Hes. Ya, dulu. Feby itu anaknya Hes, jadi lahir dari perutnya Hes. Jadi kita belum move on karena memang banyak kegiatan dan pekerjaan akademik yang bisa kita lakukan di situ. Sehingga banyak sekali program studi yang masih menggambarkan kerja-kerja ekonomi. Di Jogja itu satu kampus begitu ada kesempatan dia pindah jadi ekonomi Islam. Yang di Jogja ini ada yang prodi muamalah tadinya, dia mutasi menjadi prodi ekonomi Islam, tapi izinnya di Diknas. Nah, sekarang saya sudah membaca juga satu dokumen OBE yang sudah selesai, saya sedang baca, itu kontennya juga masih sangat keperbankan sekali. Jadi profilnya adalah praktisi hukum, kemudian menuliskan tadi hakim, advokat, dan panitera. Hanya tiga itu. Hanya tiga itu. Lalu ada profil yang kedua yang disebutkan sebagai praktisi hukum bisnis syariah. Di dalamnya itu ada yang disebutkan oleh Pak Dokter tadi, Pak Dokter Saifuddin tadi, termasuk penyelia halal, macam-macam itu. Itu disebutkan di situ. Tapi sebetulnya ketika bicara praktisi bisnis syariah, praktisi hukum bisnis syariah, ya di dalamnya ya ada hakim, ya ada panitera, tapi itu kan konvensional ya. Yang industrinya juga sangat terbatas, secara kuantitatif penawaran per tahunnya tidak terlalu banyak, justru yang banyak kita tinggalkan. Kemudian profil yang mengarah terlalu spesifik kepada industri tertentu itu tidak terlalu baik. Jadi kalau bisa membuka industri yang agak luas gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu menuliskan profilnya praktisi bisnis syariah itu menuliskannya ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah berarti terlalu spesifik. Bagus, tetapi buat mahasiswanya tidak terlalu bagus karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan di tempat lain gitu loh. Jadi dia harus masuk bank. Ini yang kita harus hindari, jangan terlalu spesifik banget, terutama menunjuk industri tertentu.
Hukum bisnis itu terbuka untuk industri apapun. Bapak Ibu belum pernah berpikir bahwa dia menjadi legal di rumah sakit atau analis hukum pada industri-industri tertentu. Jadi kita harus bisa membukanya secara luas untuk memberikan ruang bagi lulusan kita. Tapi bukan juga orientasinya ke lembaga pemerintah. Tidak harus, karena memang lembaga pemerintah kan pembukaannya hanya setahun sekali. Sementara swasta itu kapanpun ada. Mungkin rumah sakit Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu orientasikan untuk mengembangkan kurikulum itu, karena rumah sakit itu di setiap daerah ada, tidak hanya satu. Yang menemani dokter itu kan hanya orang hukum. Maka kita ajarkan mereka mencermati kontrak-kontrak terapeutik, bagaimana kontrak-kontrak layanan kesehatan itu kita ajarkan kepada mahasiswa kita. Sekarang juga yang berbasis online juga kontrak terapeutik kan kita sudah bisa menemukan itu. Diskusinya menjadi lebih kompleks karena satu layanan kesehatan itu bisa melibatkan banyak industri di dalamnya. Maka rumah sakit selalu megang sarjana hukum yang memang menguasai tentang kontrak. Nah, ini alternatif. Kemudian sebetulnya kalau di dalam konteks Permen Ristek Dikti yang baru, kita tuh diminta membangun standar itu tidak hanya standar SN Dikti, tapi bagaimana kita mengembangkan standar internasional. Bagaimana kompetisi global itu bisa diraih oleh mahasiswa kita, sarjana kita, yang kita kelola nih loh. Kita kan mesin produksi ya. Mesin produksi ini bisa mengantarkan mahasiswa tidak hanya bersaing di dalam lokal, tetapi juga bersaing ke dunia internasionalnya. Maka kalau sudah sampai ke situ, otomatis pola pembelajaran kita juga sudah harus berbeda. MBKM mungkin bisa hadir lebih baik di sini. Nah, kemudian jangan pernah menggunakan kata calon di dalam profil ya. Calon praktisi hukum itu tidak bisa diukur. Kalau measurable tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Saifuddin tadi, kalau Bapak Ibu menulis calon, berarti susah sekali diukur ketercapaiannya. Karena yang diukur adalah kemampuannya dia sebagai praktisinya, bukan calon praktisi. Calon praktisi berarti kita hanya menyiapkan ya baru casingnya, tetapi nggak ada isinya gitu. Nah, tapi sebetulnya kita kan pengennya kita menghubungkan dengan dunia industri. Calon itu hindari menulis kata calon karena tidak bisa diukur. Nah, langsung aja ditulis praktisi hukum, tapi Bapak Ibu bisa memilih praktisi hukum apa. Kayak kemarin saya bilang di Kudus, berpikirlah di luar hasil tracer, berpikir tentang modal mahasiswanya. Mahasiswanya dari mana? Kalau memang tidak bisa jadi hakim, ya nggak usah dipaksa jadi hakim. Umpama SMK, walaupun ada mahasiswa kami keterima di analis perkara peradilan itu anak SMK, ya tapi kan berat sekali gitu kan. Nah, ini mungkin yang perlu dipertimbangkan oleh Bapak Ibu di dalam menyusun CPL itu. Sementara saat sekarang itu fokus untuk membentuk profil dan CPL dulu. Nanti kan minggu berikutnya kita bahas bahan kajian ya Pak Saifuddin ya. Iya. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu menuliskan CPL yang ingin diraih saja, tapi dari hasil tracernya. Kalau yang belum ada lulusan, ya pakai standar umum aja Pak. Praktisi hukum, tapi Bapak nggak usah sampai ke hakim dulu. Tapi kalau hakim bisa mengantarkan jumlah mahasiswanya lebih banyak, silakan aja. Ya, silakan aja. Tapi kalau seandainya tidak terlalu sampai ke situ, jenengan nulisnya langsung bisa ke legal officer saja. Pekerjaannya adalah legal officer, jadi praktisi hukum adalah profilnya. Saya kira itu jadi tambahannya hanya guideline aja untuk rambu-rambu untuk sampai kepada pembentukan profil dan CPL-nya nanti. CPL-nya tadi Bapak Ibu bisa template aja tadi yang disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi yang dari HES-UIN Jogja. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi yang saya nambahin yang pertanyaan kedua tadi sudah dijawab sebetulnya oleh Pak Ketua. Jadi kalau ya baru yang belum punya mahasiswa, belum ada tracer, ya tadi kan Pak Ketua menjawab pakai yang umum gitu. Mungkin juga
potensi yang dimiliki. Jadi potensi dan keunggulan serta kekhasan yang dimiliki oleh kampus itu, oleh prodi itu yang dijual, Pak. Yang dijual ke calon mahasiswa nanti. Jadi kalau membuka prodi HES di UINX misalnya gitu, keunggulannya apa gitu. Kemudian mungkin juga yang berdasarkan lokalitas. Jadi lokalitas UINX itu ada di daerah mana, kebutuhannya yang kaitannya dengan HES itu apa. Nah, itu harapannya HES yang ada di situ itu yang menyiapkan nanti gitu loh. Sehingga itu menjadi nilai jual menurut saya yang baik gitu loh. Sehingga tidak diambil oleh UIN lain. Misalnya tadi UIN Kudus, HES UIN Kudus itu lokalitas di UIN Kudus itu apa? Oh, banyak pabrik rokok misalnya. Nah, berarti butuh legal kontrak drafter misalnya yang tentang itu. Maka HES UIN Kudus menyiapkan itu. Itu contohnya misalnya seperti itu. Gitu. Jadi potensi yang dimiliki di internal, kekhasan, keunggulan, dan juga lokalitas kewilayahan di mana kampus Bapak Ibu itu berada. Saya kira itu. Monggo Pak Lukman lanjut mungkin. Baik Pak, ada pertanyaan ini melalui kolom chat. Saya bacakan, nggih. Pertanyaannya dari Bapak Yusci Hak. Beliau menanyakan sumber profil lulusan itu berasal dari Treasure Study. Bagaimana dengan prodi yang baru? Dan apakah dari Posdesi ada acuan atau semisalnya yang lain seperti itu, Pak? Tadi sudah dijawab yang itu, Pak. Oh iya, udah dijawab tadi ya. Ini hampir sama dengan pertanyaannya Bu Lina tadi ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah Posdesi itu punya nggak, Pak, terkait dengan acuannya itu untuk membuat Treasure Study? Kalau tracer enggak. Kalau Bapak tadi kan menyampaikan itu kan dari UIN Jogja ya. Semisalnya ini kalau dibuat dari Posdesi itu ada nggak Pak kira-kira gitu? Atau misalnya belum ada atau bisa dibuatkan atau bagaimana gitu Pak? Enggak Pak, Ya, izin menjawab. Ini kalau tracer itu ranah universitas Pak. Cuma mungkin polanya yang saya kalau di dalam proses asesmen lapangan AL sebagai asesor Ban PT, saya selalu menyatakan tiru model UI, Universitas Indonesia. Jadi mereka tidak menggunakan Google Drive, tidak menggunakan WA, tapi menggunakan, jadi kalau di LPM itu ada auditor, di lembaga tracernya itu ada peneliti Pak. Ini modelnya UI ya. Jadi ada peneliti yang setiap tahun itu 2 kali turun penelitinya, maka anggarannya juga besar. Jadi kalau di dalam sebuah industri, dalam sebuah perusahaan atau pabrik, itu ada quality control di internal, kemudian ada pasca produksinya. Nah, yang tracer ini kan pasca produksi Pak. Kalau saya dulu belajar di Management for Higher Education di Kanada, saya kebetulan dulu magangnya di CAP. CAP itu Career and Placement. Itu kerjanya Dean of Student. Jadi kalau di McGill itu tidak ada WR3, tidak ada WD3, tapi adanya Dean of Student. Nah, Dean of Student itu keliling bersama tim, sebagaimana tadi yang saya ceritakan UI, melakukan riset. Jadi mereka datang ke industri mengidentifikasi apakah ada lulusan UIN, apakah ada lulusan IAIN, lalu mereka akan mendalami ketika dijawab ada berapa orang, bagaimana kerjanya. Nanti itu pakai pendekatannya wawancara sama observasi kalau di dalam penelitian tuh. Tidak menggunakan penelitian yang harus membangun hipotesa gitu. Tapi mereka langsung melihat di lapangan dan inilah yang nanti akan direkomendasikan kepada universitas terutama pada bagian pengembangan akademiknya sebagai modal dalam penyusunan kurikulum. Kemudian ada hal yang menarik kalau kita belajar dari McGill University itu, pasca produksi itu sampai pada proses negosiasi salary.
kampus yang melakukan itu karena yang membentuk SDM itu adalah kampus. Maka kewajiban kampus juga memasarkan sekaligus setting harganya. Nah, ini mungkin di pendidikan di Indonesia nggak pernah ada, yaitu satu poin ini yang terakhir. Kalau tracernya sudah ada, tetapi mungkin pendekatannya. Bapak Ibu boleh nanti kalau mau studi banding, itu studi bandingnya ke UI. Mereka per semester itu juga ada diseminasi hasil penelitian itu ke masing-masing fakultas yang disampaikan oleh kalau di UIN Jogja itu kan ada Sendi. Nah, Sendinya UI itu akan mempresentasikan di fakultas semacam hasil riset mereka terkait dengan pemantauan keterserapan alumni. Nah, ini saya sampaikan juga di dalam dokumen-dokumen akreditasi yang saya baca kalau saya visitasi, itu rata-rata teman-teman itu normatif semua ketika tracer itu. Cuma kita tetap akui sebagai hasil tracer, cuma isinya itu tidak fungsional. Jadi normatif sekali. Jadi hanya pemenuhan ada tracer, tapi tidak fungsional untuk kepentingan review kurikulum. Maka kalau mengandalkan diisi formnya, tidak akan diisi. Tidak akan diisi karena mereka tuh sibuk, kadang juga nomornya sudah ganti kayak gitu. Maka mungkin pendekatannya yang harus dirubah. Nah, Posdesi tidak punya kewenangan sampai ke situ. Posdesi hanya mungkin membantu mengembangkan beberapa acuan dalam pembentukan profil dan CPL serta bahan kajian, dan itu sudah kita lakukan, tinggal kita sahkan saja. Mungkin dia sesegera mungkin kita lakukan itu untuk ditandatangani dan disahkan, kemudian kita sebarkan kepada teman-teman, tapi menjadi acuan. Kembali kan kalau profil dan CPL serta bahan kajian itu sangat tergantung pada lokalitas dan ingat visi ya. Visi dari universitas, visi dari UPP, dan visi program studinya. Jadi seperti itu Pak Dr. Saifuddin, tambahan saya terkait dengan tadi tracer tadi. Oke, makasih Pak. Jadi Posdesi tidak ada nggih. Nah, cuman mungkin Prodihes kalau mau usul item-item yang mau ditanyakan kepada alumni, boleh. Kalau di UIN Jogja itu diusulkan ke Cendi. Di Cendi UIN Jogja itu penelitiannya juga sudah sama dengan UI, Pak. Tiap semester kami melakukan riset. Hasil riset diseminasinya sudah disampaikan WR3 tiap semester, karena itu menjadi laporan IKU dari pimpinan per semester. Jadi insya Allah sudah mirip dengan UI. Gitu. Izin Pak, ada pertanyaan lagi. Oke, monggo. Di kolom chat dari Pak Muki, beliau bertanya bagaimana posisi dokumen SKL (Standar Kompetensi Lulusan) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendis yang tahun 2018 dalam kurikulum OB ini. Nah, beliau menanyakan posisinya, Pak. Nah, terus yang kedua, apakah CPL yang disusun sudah tidak mengacu lagi pada dokumen tersebut? Misalkan CPL 1 dirumuskan dan diambil dari unsur pada dokumen Ditjen tersebut, misalnya dengan mengelaborasi sikap 4, sikap 7, sikap 10, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan keterampilan khusus, seperti itu. Silakan Pak Saifuddin. Iya, Pak. Kebetulan 2016 sampai 2020 saya Kaprodi HES. Dulu saya tahu itu, tetapi saya nggak tahu nih yang lain sama apa enggak gitu. Tapi menurut saya prodi-prodi di bawah Kemenak pun lebih banyak merujuknya ke Dikbud atau Dikti. Kaitannya dengan misalnya dulu KKNI itu tidak ke misalnya keputusan Dirjen Pendis misalnya. Tidak terlalu dirujuk itu yang Dirjen Pendis. Jadi ngerujuknya ke Permen Dikti lah, kira-kira seperti itu. Nah, termasuk yang kurikulum MBKM itu kan sebetulnya Kemenak tidak punya produk seperti yang dikeluarkan oleh Kemendikti, apalagi yang OBE. Yang OBE jelas belum gitu loh. Jadi kalau kita masih menggunakan yang dari Kemenak itu sudah usang sekali Pak gitu. Jadi sudah ketinggalan jauh sekali kita, karena
kita sudah masuk ke OBE itu gitu. Sudah melewati MBKM bahkan gitu. Sudah melewati MBKM, sekarang kemudian ke OBE, bahkan beberapa sudah ke akreditasi internasional yang substansinya itu mirip dengan OBE. Jadi kalau sudah OBE, saya kira udah siap juga untuk akreditasi internasional itu, baik menggunakan FIBA A, ASIIN maupun akreditasi internasional yang lain. Gitu. Jadi kalau masih menggunakan yang banyak itu tadi, kalau CPL-nya banyak sampai 50-an itu dosennya itu loh. Padahal dosen kita itu sekarang dikasih beban mata kuliah kadang banyak banget itu. Ada yang di atas 20 SKS. Coba dibayangin kalau satu mata kuliah dikasih beban CP dari prodi sampai misalnya 10 misalnya. 10 apa nggak kelengar itu. Dengan model OBE loh. Kalau OBE itu kan OBA-nya nanti penilaiannya kan per pertemuan Pak. Per orang. Per pertemuan per orang. Yang itu kan membuat susah. Sehingga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jogja kemarin usul ke LPM itu agar supaya menyederhanakan model penilaian OBE yang dianggap very complicated, sehingga menjadi lebih sederhana, lebih mudah. Dosen-dosen yang senior, kalau tidak menyebut yang sepuh, itu juga bisa beradaptasi dengan itu gitu loh. Jadi menurut saya itu. Iya. Masa nambah dikit ya Pak Dokter. Oke. Ya, ini ada juga kesalahan umum di dalam teman-teman. Kalau ini kembali, saya tuh kalau bicaranya lebih banyak dari hasil pembacaan ketika asesmen lapangan. Nah, rata-rata teman-teman itu mentransfer SNDikti yang ada di Dikti itu dipindahin menjadi CPL. Seperti ada salah satu asosiasi mungkin yang Bapak Ibu sudah baca mungkin di tingkat Fakultas Syariah ya, ada SNDikti yang ditransfer menjadi CPL. Ini kan sifatnya masih umum. Kalau dipindah ke prodi lain itu bisa semua gitu loh. Jadi kalau bisa teman-teman dari SNDikti itu pakemnya diambil tetapi dirumuskan sesuai dengan gelar kita, keilmuan kita. Ilmu kita kan hukum. Lalu kita mencoba merumuskan itu dalam bahasa dalam kalimat atau kata kerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pak Dr. Saifuddin tadi dengan taksonomi pendidikan tadi gitu. Disesuaikan aja Bapak Ibu mau di level yang mananya. Rata-rata sih kalau S1 sekarang sudah, kalau level 1 kan terlalu rendah ya. Tetapi taksonominya itu tetap digunakan. Maka yang dari SNDikti jangan di copy paste ke CPL dari ke CPL-nya Bapak Ibu itu dielaborasi disesuaikan dengan profil yang Bapak Ibu bangun. Profilnya praktisi hukum tetapi CPL-nya kok masih SNDikti yang sifatnya umum. Maka kita harus sesuaikan gitu. Nah, ini catatannya gitu. Jadi kalau yang tadi ditanyakan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saifuddin tentang yang pendis itu. Ya, hampir rata-rata memang kalau saya buka ya nggak pernah ketemu yang di pendis itu karena memang sudah jauh sekali perbedaannya. Nah, kembali kepada SNDikti jangan di copy paste langsung dan itu cukup banyak. Nah, lakukan sesuaikan dengan profil yang ada, kembangkan dengan menggunakan diksi taksonomi yang disampaikan oleh Pak Dr. Saifuddin tadi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jawabannya cukup mencerahkan. Pak Saifuddin ada tanya lagi nih melalui kolom chat ya dari Pak Yusdi tadi. Sepertinya ini estafet pertanyaan beliau ya. Menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Jadi beliau itu nanya bagaimana penyusuan capaian permata kuliahan itu atau CPMK bukankah ranah dari prodi? Karena prodi yang paling tahu karakter dari mata kuliah tersebut. Silakan Pak Saifuddin. Baik, kalau prodi itu sampai CPL kalau tidak salah. CPMK dan sub CPMK itu sudah dosen, gitu. sudah dosen. Kan sub CPMK itu bisa sama dengan CPMK. Kalau dosen itu membuat CPMK langsung misalnya 2 SKS langsung 16 pertemuan,
Berarti kan semua CPMK-nya adalah sub CPMK. Gitu. Tapi kalau dia membedakan antara CPMK dengan sub CPMK, misalnya saya ngajar filsafat hukum Islam. CPMK-nya saya bikin hanya 3 misalnya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berarti kan saya harus membuat sub CPMK. Supaya yang 3 tadi itu, 3 CPMK itu menjadi 16 atau 14 ya. 16 dengan kalau dihitung dengan UTS dan UAS. Tapi kalau di OBE itu kan nggak ada UTS UAS sebetulnya. Itu menjadi 16. Tapi ada juga model dosen yang membuat CPMK itu sudah otomatis sub CPMK. Gitu. Jadi ketika bikin CPMK, dia sudah langsung bikin 16 pertemuan. Gitu. Itu kewenangan dosen, Pak, bukan kewenangan prodi. Ya walaupun ya harus ada juga diskusi dengan dosen. Kalau di Jogja misalnya, ketika kita menyusun RPS itu, kan CPMK dan sub CPMK itu kan disusun ketika bikin RPS kan, dosen itu. Dosen kita kumpulin, kemudian kita kasih tahu ini CPL dari prodi ada segini. Kemudian metrik penyebaran CPL prodi ke mata kuliah itu ini. Nah, ketika metrik itu kalau memang tidak sesuai bisa dikoreksi itu prodi itu. Saya lagi saya share lagi yang metriknya. Yang bagian terakhir. Ini metrik yang lebih lengkap nanti bisa pakai Excel. Nah ini. Nah, Bapak Ibu kan di sini CPL-nya itu kan sudah disusun yang di sebelah kiri. Kalau di sini CP1 sampai misalnya 8 atau 10 Lalu mata kuliah ini ke samping itu, kalau mata kuliahnya ada sampai 50, ya disusun sampai 50 mata kuliah, nanti tinggal dicentang. Yang CP1 ini mata kuliah apa saja, CP2 mata kuliah apa saja yang masuk di situ. Nah, kalau misalnya dosen itu tidak cocok dengan apa yang dicentang oleh prodi, ya sampaikan saja, sehingga nanti prodi mengubah. Misalnya ada mata kuliah tertentu, kok tidak dikasih yang CP nomor 8 dan 9 misalnya yang sampai ada praktikumnya. Padahal mata kuliah itu harus ada praktikumnya. Nah, dosennya bisa mengusulkan. Loh ini kok nggak ada CP nomor 8, 9, dan 10-nya, misalnya begitu. Jadi boleh dirubah gitu loh. Yang CPL prodi ketika di metrik ke mata kuliah gitu. Tetapi kalau CPMK, Pak, setahu saya CPMK itu ya disusun oleh dosen. CPMK dan juga sub CPMK, bukan oleh prodi. Prodi itu hanya sampai CPN. Saya kira itu jawabannya. Nanti saya kirim di grup yang metrik RPS saya yang sudah OBE itu kan dengan yang metriknya prodi nyatu banyak banget. Nanti Bapak Ibu bisa lihat itu bahwa CPMK dan sub CPMK itu dibuat oleh dosen, bukan oleh prodi. Ada lagi Pak Lukman? Pak Lukman mungkin sedikit. Monggo Pak Ketua. Ini Ada Arif yang mau dari Unisba. Oh, ada pertanyaan dari ini sedikit juga, Pak. aja. Ya, silakan Pak, monggo. Atur nuhun Pak Dr. Saifuddin. Terkait tadi CPL,
apalagi yang di kurikulum OB, ini kan yang jadi poin dari OB itu adalah tadi keterukuran ya. Jadi eh, poin pentingnya adalah bagaimana itu bisa diukur. Itu mungkin Pak Saipudin ya. Nah ini kalau Iya. untuk CPL di setiap mata kuliah ini eh, apakah ada batas maksimum atau misalnya untuk mata kuliah A dibebankan CPL-nya kira-kira ada standarnya atau boleh satu, boleh dua, atau boleh berapa. Yang penting kan tadi bagaimana dosen mampu gitu ya, mampu mengukur dan mewujudkan CPL itu mungkin ya. Nah ini kira-kira yang pada umumnya kira-kira biasanya eh, CPL yang dibebankan kepada mata kuliah kira-kira idealnya maksimal di berapa CPL kira-kira mungkin Pak Dr. Saipudin. Hatur nuhun. Oke. Matur suwun, Pak. Kalau minimalnya dua, Pak. Jadi jangan satu mata kuliah hanya satu CPL. Misalnya hanya sikap saja atau pengetahuan saja atau keterampilan saja gitu. Minimal dua gitu. Minimal dua gitu. Nah, kalau bisa memang tiga aspek itu, sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu ada di mata kuliah itu. Tetapi tidak harus dipaksakan, Pak. Kalau Oh misalnya iya. mata kuliah tertentu tidak ada sikapnya, Oh iya iya hanya iya. ada pengetahuan dan keterampilan, ya monggo. Iya Nah, iya nah iya. di keterampilan dan di pengetahuan itu kan bisa lebih dari satu CPL. Nah, cuman kalau satu mata kuliah dibebani begitu banyak CPL, misalnya sampai 5 sampai 6 itu berat, Pak, dosennya. Jadi menurut Baik saya baik. maksimalnya mungkin 4 lah. Itu pun mata kuliah tertentu yang biasanya di akhir-akhir itu di semester 6 atau 7 itu yang dibebanin, yang ada praktikumnya, itu yang Baik. dibebanin sampai 4 CPL. Hmm. Tapi kalau tidak, ya mungkin antara 2 dan 3 itu sudah sangat ideal nggih, satu mata Hmm. kuliah gitu. Maka baiknya memang kok dosen itu dikumpulkan ketika membuat metrik itu, eh, dosennya pengennya hanya 2 atau 3 gitu. Nah, kalau prodi yang menentukan bisa dikasih 5 atau 6 CPL nanti terlalu Iya iya berat iya. gitu, Pak. Ya. Oke, saya kira itu. Baik. Hatur nuhun Pak Saipudin. Oke, sami-sami, Pak. Izin menambahkan Pak Dokter Oke, monggo. saja. Jadi penetapan CPL itu tidak asal nggih. CPL itu ditetapkan berdasarkan tadi kembali kepada profil. Kemudian kan kita sudah menetapkan CPL-nya. Lalu mata kuliah itu ada yang mata kuliah tidak harus mewakili CPL sikap. Bisa jadi dia tidak mewakili CPL sikap. Jadi dari 8 sampai 15 itu kan kita mungkin, saya selalu menyarankan sikap itu jangan banyak-banyak karena bisa dibentuk dalam proses. Jadi mungkin 2 sikapnya. Kalau mau ngelompokkan CPL ya, sikapnya 2, pengetahuannya 3, jadi udah 5 ya. Kalau 8 berarti kan 3-nya adalah keterampilan. Kita juga konteksnya sekarang karena kaitannya pengen ke internasionalnya, maka keterampilan itu kita jadikan satu, tidak lagi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Bisa 3, tergantung kalau nanti nilai CPL-nya kita ada 11, berarti sisanya semuanya keterampilan. Bermainlah di situ. Nah, ketika menunjuk mata kuliah tertentu, Bapak Ibu juga harus berpikir bahwa mata kuliah itu lebih banyak berkontribusi pada kemampuan atau keterampilannya. Maka mungkin yang paling standar di dalam keterampilan dalam CPL yang harus untuk mata kuliah itu mempertimbangkan pengetahuan dan keterampilannya. Tidak semuanya sikap. Mungkin rata-rata mata kuliah universitas itu sudah mengarah kepada sikap ya. Tinggal nanti etika profesi dan lain sebagainya. Saya kira itu nanti jadi bahan pertimbangannya. Sangat bergantung kepada profil kita. Lalu nanti kan pada minggu yang akan datang kita akan bicara tentang bahan kajiannya. Nah, bahan kajian ini akan mengantarkan kepada apakah mata kuliah tertentu itu butuh CPL nomor berapa gitu. Nah, ini mungkin tambahannya. Gitu nggih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Ketua. Yeah.
Ada pertanyaan lagi nih Pak Saifuddin ya. Kayaknya lebih banyak sesi bertanya melalui kolom chat nih. Saya bacakan dulu ya. Ini dari Pak Musyafi, berarti CPMK itu tidak harus dari turunan CPL ya Pak. Itu Pak Saifuddin. Itu dari Pak Musyafi. Gimana Pak? Sub CPMK? Berarti CPMK ya itu tidak harus dari turunan CPL begitu Pak. Beliau bertanya demikian. Oh, CPMK itu turunan CPL Pak. Kan Ya, tadi berarti CPL udah terjawab ya. ya CPL Prodi itu kan ada yang dititipkan ke mata kuliah, gitu kan? Dititipkan ke Ya. mata kuliah. Misalnya, makanya bikin narasi CPL itu yang komprehensif bahasanya. Kalau yang dulu KKNI itu kan dibuat sedikit-sedikit tuh. Nah, itu mungkin bisa kita gabung dalam satu narasi, dalam satu kalimat gitu kan. Nah, nah itu kemudian kita terjemahkan ke dalam kan CPL itu sifatnya umum. Misalnya pengetahuan tentang apa nggih hukum bisnis misalnya kan umum. Nah, kalau mata kuliahnya mata kuliah yang spesifik berarti CPMK itu harus spesifik. Karena mulai dari CPMK sampai sub CPMK itu sudah harus bisa diukur sehingga dosen bisa memberikan penilaian kepada mahasiswa gitu. Jadi sudah Ya. harus gitu. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi dari Pak Hafid. Pak Hafid beliau menanyakan dalam merumuskan CPL adalah berbasis tracer study. Pertanyaannya adalah batasan yang ideal untuk jumlah mahasiswa yang mengisi tracer tersebut itu bagaimana Pak? Itu ada Jadi rumusnya Pak batasan nanti. ideal mahasiswa respondensinya itu berapa batasannya untuk mengisi dari tracer studi tersebut? Itu ada rumusnya tergantung masing-masing kampus ketika menetapkan IKU. Jadi misalnya kalau menetapkan itu bukan dari alumni tetapi dari uh, tahun wisuda gitu, kalau nggak salah gitu, bukan dari alumni keseluruhan. Jadi misalnya kalau uh, membuat kurikulum tahun 2024 atau 2025 paling tidak di tracer tadi 2023 yang dilakukan di 2023 gitu kan atau 2022. Nah, nah itu ada kita membuat persentase berapa persentase yang kita tetapkan masing-masing prodi. Karena kalau tracer itu kan pusat tadi yang mengelola gitu, bukan prodi. Jadi kayak di UIN Jogja itu bukan Google Form atau apa gitu, tapi sudah website Pak Deva Alumni itu eh, nyatu dengan SIA kita, Sistem Informasi Akademik kita. Nah, itu ada rumusnya, kita memasukkan persentase itu. Nah, nanti kalau tidak tercapai, nanti Cendi itu akan menginformasikan ke Wakil Dekan 3 itu, Pak, yang prodi ini belum tercapai persentasenya gitu. Maka tolong dibilangin ke kaprodinya supaya ngoyak-ngoyak. Nah, tadi kata Bulina itu. Nah, ngoyak-ngoyaknya itu yang kadang susah itu. Makanya ada yang kadang dikasih door prize, siapa yang mau ngisi tak kasih. Terus ada tim ini volunteer Pak dari mahasiswa atau dari fresh graduate yang volunteer di Cendi itu kadang untuk bisa menghubungi alumni sampai dia bisa mengisi itu kita kasih uang yang dananya kita titipkan di LP2M dari penelitian untuk kelembagaan dari Cendi itu. Nah, jadi untuk tracer itu kita kaitkan di LP2M pendanaannya supaya nanti ada yang membantu. Nah, kalau hanya dibebankan kepada prodi kadang tidak terlalu jalan gitu. Jadi ada surveyor istilahnya. Surveyor itu dikasih
hadiah lah istilahnya, per orang berapa ratus ribu misalnya, kalau dia sampai dapat alumni itu bisa mengisi gitu. Jadi silahkan aja ditentukan oleh apa namanya, oleh kampusnya berdasarkan IKU-nya itu. Kalau menurut saya begitu gitu. Kecuali mungkin saya nggak tahu ada aturan di tingkat nasional nggak berapa minimal. Mungkin Pak Ketua tahu karena asesor mungkin berapa minimal gitu. Saya saya tidak ada metriknya ya. Sebetulnya kan ada metriknya, ada dalam penghitungan di bahan koran PTN gitu. itu ada metriknya, cuma saya nggak hafal. Kalau sudah bisa membaca sebetulnya lebih mudah. Tapi tidak perlu dirisaukan, Pak. Ini kan ngalir saja, tapi bukan untuk pembentuk CPLG, tapi lebih kepada pembentuk profil. Jadi hasil tracer itu kepentingannya adalah melihat tren peta sebaran lulusan kita yang digunakan oleh industri, Pak. Ya, jadi ada satu kampus itu trennya kan hanya Kemenak. Ya, dia tidak kemana-mana karena ya yang paling mudah adalah jadi penghulu, jadi penyuluh, ya yang digarap itu tidak ada masalah karena orientasi masyarakatnya masih ke PNS gitu. Tapi kalau seandainya masyarakatnya sudah terbuka, mungkin menjadi lebih luas. Nah, saya sekarang sedang mengkampanyekan bagaimana model belajar 2 tahun di Indonesia, kemudian 2 tahun di luar Indonesia. Ini kalau go global yang 39 tahun 2025 itu kita mengintegrasikan pola pembelajaran yang semi TIFA, Teaching Factory. Jadi teori ilmu syariah diajarkan di 1 tahun pertama, hukum bisnis internasional dan kontraknya itu kita ajarkan di tahun kedua, sisanya langsung turun ke industri, Pak. Saya coba di semester lalu, mahasiswa itu isu-isu internasional. Jadi sekarang yang perlu kita kembangkan modal mahasiswa itu adalah behavior, Pak. Jadi kemarin mahasiswa melakukan riset untuk produk obat tapi herbal terstandar itu sudah mampu mengevaluasi secara dengan pendekatan hukum. Jadi secara komprehensif sudah mampu mahasiswanya melakukan evaluasi terhadap satu produk yang sudah diekspor sampai ke Amerika. Sampai isu mengapa Amerika menolak dari produk, contohnya produk tolak angin, Pak. Jadi mahasiswa kita mempelajari bagaimana kerangka hukum dalam sebuah produk bisa sampai kepada negara tertentu yang mereka memiliki pemahaman behavior yang lebih baik daripada negara asal dari produk itu, sehingga akan membuat rekomendasi kepada para pemangku kebijakan di industrinya untuk memilih bahan dasar produknya dari bahan-bahan yang memang secara penerimaan di negara tujuan ekspor itu sudah sesuai. Maka di dalam hasil temuan dia, langkah yang diambil oleh perusahaan itu juga sudah mencerminkan bagaimana pendekatan behavior kepada mereka. Jadi pengajaran kita akan menjadi lebih komprehensif, Bapak Ibu. Jadi dengan OBE ini mengantarkan kita tidak monoton lagi dalam pengajaran. Kemudian nanti deh kita ketika masuk pada sesi-sesi lanjutan nanti, Bapak Ibu tetap memantau proses apa namanya coaching kita ini sampai akhir, jangan setengah-setengah. Saya akan tetap memantau bagaimana proses coaching ini berlangsung untuk bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman anggota Posdesi. Insya Allah tetap pantau aja, nanti akan sampai pada saat kita membahas BK saja. Nanti minggu depan kan kita bahas bahan kajian, mulai dari body of knowledge, kemudian diturunkan menjadi bahan kajian. Nah, itu tetap Bapak Ibu hari ini adalah konsepnya kepada profil dan CPL, dan saya kira pemahamannya sudah sampai ke situ. Nah, jangan terlalu merisaukan tentang bagaimana tracernya, tetapi kita coba berjuang membangun ulang desain kurikulum kita untuk kepentingan mahasiswa kita, lulusan kita tentunya. Terima kasih. Izin Pak Saifuddin, satu lagi pertanyaan ini gimana, mau dijawab?
ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Satu terakhir nih ya, dari Pak Mulki. Ini Pak Mulki bertanya, satu CPL itu kan harus ada 4 unsur, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Apa CPL yang ada 8 sampai 15 itu dikelompokkan, misalnya 1, 2 itu sikap, 3, 5 itu pengetahuan, 6, 11 itu keterampilan umum, 12 sampai 15 itu keterampilan khusus. Seperti itu, Pak. Silakan Pak Saifuddin. Iya, itu yang KKNI kan yang seperti itu, Pak. Ya. Yang OBE itu hanya 3 itu aja, Pak. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu CPL Prodi, yang di Prodi itu, CPL lulusan yang di Prodi, memang harus memuat 3 itu. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu harus ada. Harus ada, nggih. Soal jumlahnya, monggo terserah prodinya. Misalnya sikap hanya 2, kemudian pengetahuannya 4, sudah 6 itu. Nanti kalau mau 10, berarti kan keterampilannya 4. Nah, itu Pak. Jadi tidak harus sama gitu jumlahnya, tergantung prodi. Bahasanya juga bisa digabung-gabung Pak. Kalau memang ada 3 komponen yang bisa digabung di dalam satu narasi, satu kalimat, itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman ketika belajar menyusun kurikulum yang internasional, itu ternyata memang asesor-asesor yang internasional itu lebih suka yang begitu, yang concise tapi komprehensif, ketimbang yang dipecah-pecah menjadi banyak begitu. Nah itu malah dianggapnya lebih ribet gitu. Jadi kan tadi ukurannya kalau CPL itu umum, gitu loh, umum. Nanti yang spesifik itu di mata kuliah gitu, di CPMK dan sub CPMK itu. Kira itu. Dan bahasanya, kalimatnya, narasinya, tadi mengikuti yang saya sudah sampaikan. Nanti saya share ininya, filenya gitu, file PPT yang saya tadi presentasikan. Gitu. Kan kata kerjanya itu mengikuti taksonomi itu Pak. Jadi kalau bisa kata kerjanya menggunakan kata kerja yang sudah disiapkan itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Mungkin cukup ya Pak ya, kita akhiri karena sudah banyak sekali diskusinya. Nanti kita bisa selanjutkan di sesi berikutnya. Karena masih akan ada 2 sesi. Nanti yang sesi selanjutnya dilaksanakan pada pertemuan yang akan datang tanggal 4 Oktober dengan tema bahan kajian atau body of knowledge ya. Jadi ada 2 sesi nanti ke depannya, itu tanggal 4 Oktober dan tanggal 18 Oktober. Akan ada tinggal 3 sesi lagi, yakni tanggal 4, tanggal 11 sama tanggal 18 Oktober. Yang minggu depan tanggal 4 ini bahan kajian, terus yang tanggal 11 Oktober nanti struktur kurikulum yang meliputi mata kuliah, SKS dan penyebaran mata kuliah. Terus yang sesi terakhir di sini ada materi tentang strategi pembelajaran meliputi RPS, CPMK, sub CPMK, seperti itu. Jadi masih akan ada 3 sesi Bapak Ibu ya yang akan kita laksanakan di pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Saifuddin, dan juga Ketua Umum kita ya Prof. Dr. Haji Abdul Mujib. Terima kasih, beliau terus menemani kita pada sesi ini ya. Mungkin sesi-sesi selanjutnya akan ditemani ya oleh beliau ya. Terima kasih, semoga pemaparan materi pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya di sini sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya ya. Saya akhiri Bapak Ibu semuanya ya, sampai jumpa di sesi yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun Pak Ansori? Iya, nanti. Oh iya, gak apa-apa. Ini kalau ke depan nanti ada ini nggak khusus untuk cara pengukuran CPL, CPMK mungkin ke depan, atau ini aja dulu sampai
RPS gitu. Di pertemuan terakhir itu Pak, yang Oh, tadi disampaikan salah Pak Lukman satunya ya. itu, Salah strategi satunya. pembelajaran itu Oke, ada oke. CPMK dan sub CPMK. Baik, baik. Matur nuhun, Pak Dokter, Pak Ketua. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Sehat selalu. Pak Saifuddin, matur suwun. Guys, sama. Oke. Nanti sini boleh. Terima kasih Pak Saifuddin. Izin Iya, keluar. moga.